Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Good job. Nah, adik-adik sudah ganteng semuanya. Adik-adik juga sudah cantik semuanya. Kita akan memulai ibadah online sekolah minggu hari ini ya. Sebelum memulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami semua dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah pendeta, kita memuji nama Tuhan yuk. Ayo semuanya berdiri, semangat. Kita harus memuji nama Tuhan. Kita sambil menari dan bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Singing Glory. Singing Glory, praise the Lord. Haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, abang harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan saatnya kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya juga. Nah, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan masih pelihara hidup kami karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Dan betapa Tuhan sayang kepada anak-anak. Bapak, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami.
Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh bersuka di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Abang ulangi, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mari kita membacanya. Abang bacakan, adik-adik ikuti dengan seksama ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, luar biasa ya hatinya Yusuf. Tapi ingat gak adik-adik, apa yang terjadi sih? Kenapa ada sepertinya saudara-saudara Yusuf kok takut sama Yusuf? Amang ingatkan cerita Yusuf ya. Waktu itu Yusuf itu menjadi anak yang paling baik dan paling disayangi oleh ayahnya. Nama ayahnya ingat Yakub. Nah, abang-abangnya saudara-saudara Yusuf yang lebih tua, mereka bekerja keras semua. Suatu ketika datang Yusuf ke ladang, menemui abang-abangnya. Tapi abang-abangnya marah. Jadi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang ke dalam sumur, pulang abang-abangnya ini ke rumah, diberitakan sama bapaknya, si Yakub namanya, bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Artinya, abang-abangnya memberitakan kepada ayah Yusuf, Yusuf sudah mati. Ternyata Yusuf akhirnya dijual, diangkat dari sumur, dijual kepada orang Mesir. Udah gitu Yusuf bekerja di rumah Potifar, tapi masuk penjara kemudian karena dia nggak mau berbuat curang. Dia orang yang jujur, orang yang bergaul dengan Tuhan. Sampai ketika ternyata dalam penjara Tuhan memberkati Yusuf. Karena apa? Yusuf orang yang bergaul dengan Allah. Yusuf sangat mencintai Tuhan. Sekalipun hidupnya menjadi susah, dianggap tidak ada, dianggap sebagai orang yang rendah, tetapi Tuhan memberkati Yusuf. Ternyata Yusuf diberkati oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi raja. Raja Nebukadnezar saat itu. Dan dari situlah, dari penjara, Yusuf masuk ke istana raja. Dan dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Nah, ada yang kasih Tuhan, ternyata terjadi kelaparan di sekitaran seluruh tanah yang subur di seluruh sampai Mesopotamia, Irak, Iran sekarang. Semua terjadi kelaparan. Tapi karena kepintaran Yusuf, Mesir tidak terjadi kelaparan. Akhirnya datanglah saudara-saudaranya Yusuf bersama ayahnya Yusuf si Yakub. Karena kelaparan di sana, mereka datang ke Mesir minta makan. Ternyata Yusuf jadi orang penting dan pejabat saat itu. Nah, setelah mereka hidup di Mesir, yang terjadi kemudian karena Yakub sudah semakin tua, Yakub meninggal, mati. Ayah mereka meninggal, namanya Yakub. Mulailah abang-abangnya ini takut. Karena apa? Kita pernah berbuat jahat sama Yusuf. Jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam ini. Kita jadi susah dan celaka dibuat Yusuf.
Tapi ternyata adik-adik yang kita lihat hari ini sangat luar biasa. Yusuf yang hidup bergaul dengan Tuhan, hatinya pun dekat dengan Tuhan. Dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Sehingga dengan ketakutan abang-abangnya semua datang sujud kepada Yusuf, bilang, tadi kami datang sebagai budak kepadamu. Oh, gak boleh. Yusuf memandang mereka tetap sebagai saudara. Bahkan dikatakan, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Adik-adik yang kita kasih Tuhan, itulah hati anak Tuhan. Hati yang mau bergaul dengan Tuhan, dia tidak mau mendendam. Sekalipun orang berbuat jahat pada dia, saudara terdekatnya berbuat jahat pada dia, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yang mau kita pelajari, mari kita lihat. Kenapa Yusuf bisa mengampuni? Kenapa Yusuf bisa baik begitu kepada saudara-saudaranya? Di ayat 28 tadi dikatakan, di ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan. Tahu reka-reka? Reka-reka itu seperti merancang atau membuat. Merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Dan mereka melakukannya. Betul, mereka melakukannya. Tetapi tahu enggak? Bahwa walaupun reka-reka yang jahat, rancangan-rencana jahat, perbuatan jahat yang dilakukan kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kenapa kita harus mau mengampuni orang? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang mengasihi kita, yang bisa mengubah hal yang buruk pun menjadi yang baik. Menjadi baik kepada kita. Makanya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, mari buka Alkitabnya lagi. Roma 8 ayat 28 disebutkan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lihat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa semuanya ya, semuanya baik yang buruk sekalipun, yang jahat dibuat orang. Adik-adik, Tuhan bisa membuat itu menjadi kebaikan buat kita. Yang penting apa? Kita harus tetap mengasihi Allah. Nah, anak-anak Tuhan, kita semua mari cintai Tuhan kita. Dengan mau bergaul dengan Tuhan, yakinlah, sekalipun orang berbuat jahat pada kita, Tuhan bisa mengubahnya jadi baik. Jadi untuk apa membalas dendam? Untuk apa benci kepada orang lain? Ya kan? Tetaplah cintai Tuhan. Nanti dengarkan pengajaran dari kakak-kakak guru sekolah minggunya, yang jelas firman Tuhan mau mengajarkan kita. Benar, banyak dunia ini tidak suka kepada orang-orang yang sayang pada Tuhan. Tetapi apapun yang diperbuat orang jahat sekalipun kepada kita, karena kita sayang sama Tuhan dan Tuhan sayang sama kita, Tuhan bisa ubahkan itu untuk menjadi berkat buat kita. Bahkan kita berpengaruh untuk memelihara kehidupan ini. Dan Tuhan menjadikan kita berkat buat dunia ini. Oleh karena itu adik-adik yang kasih Tuhan, tetap cintai Tuhan ya. Tetap sayangi Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yusuf yang tetap tetap setia, tetap mau bergaul kepada Tuhan. Mau hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak kejahatan yang diterima, diperlakukan, dan Yusuf menjadi menderita. Tetapi Tuhan mengubahkan semuanya itu. Sehingga Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Bahkan bagi dunia yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari Yusuf. Belajar dari firman Tuhan. Supaya semua anak-anak Tuhan tetap teguh hati. Kami semua tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Supaya kami tidak membalaskan dendam atau mengingat kejahatan orang lain.
Karena Tuhan mampu mengubahkan yang jahat, yang buruk itu menjadi berkat buat kami. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan kami Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap patuhi, tetap taat pada prokes ya. Jaga kesehatan, Amang berdoa kalian semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan kasih ya kepada Tuhan. Nah persembahannya bisa minta tolong ke mama atau ke papa. Minta untuk mama, papa, aku mau memberi persembahan ke gereja. Atau persembahannya juga bisa dikumpulkan kepada Sintua Banjar masing-masing ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Tanganku na met met hulehon ma tu debata. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini Kak Cindy akan memberitakan firman Tuhan. Sebelumnya kita tepuk minum susu dulu yuk. Bangkit berdiri, semua sudah? Sudah ya, kita tepuk minum susu ya. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Sekali lagi, oke? Udah bangkit berdiri semua? Yuk, sekali lagi ya. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Oke, adik-adik horor satu pinter-pintar semua. Adik-adik sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah? Yuk, sekarang adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalamu. Doa hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Kevin Nabeban. Yuk, kita bersatu dalam doa ya, Dek.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dapat beribadah bersama teman-teman sekolah minggu Korong 1 HKBP Petukangan melalui media YouTube. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Urapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dek sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aku, Kak Suni juga. Nah, adik-adik perhatikan layar ya. Pertemuan hari ini adik-adik diajarkan untuk bisa belajar memaafkan. Dari mana firmannya? Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Sudah disiapkan belum ya Alkitabnya? Boleh didampingi sama mama dan papa ya, beserta dengan kakak dan abang juga boleh kok Dek. Nah, perhatikan ya, Kak Sini mau cerita panjang tapi keren banget ceritanya ya. Oke. Nah, pada suatu hari di tanah Kanaan hiduplah keluarga yang bahagia. Keluarga ini dipimpin oleh seorang ayah yang bernama Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak. Nih, Yakub memiliki 12 orang anak. Salah satu anak kesayangannya itu bernama Yusuf. Nih Dek, Yusuf itu hobinya bisa mengembalakan domba. Padahal dia baru umur 17 tahun loh Dek. Nah, Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Karena apa Dek? Karena Yusuf lahir pada saat umur ayahnya itu sudah tua. Makanya ayahnya sangat mengasihi si Yusuf. Nah, akhirnya saking ayahnya sayang sama si Yusuf, ayahnya menyuruh dan membuat jubah indah untuk Yusuf seorang. Wah, itu adalah bukti kasihnya, Dek. Nah, tapi Dek, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya si Yusuf iri hati melihat si Yusuf aja yang dikasih jubah keindahan Dek. Tuh lihat di layarnya. Nah, akhirnya si kakak-kakaknya itu jadi sebel sama si Yusuf. Nih, maka saudara-saudari Yusuf tidak ingin menyapa dan melihatnya. Karena apa? Karena kakaknya cemburu. Kok Yusuf aja yang dikasih jubah gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu Yusuf pada suatu ketika dia sedang tidur Dek, sedang beristirahat. Tapi Yusuf bermimpi Dek. Wah, bermimpi yang sungguh aneh. Mimpinya itu Yusuf itu di suatu ladang dia mendapatkan berkas-berkas gandum yang banyak. Tapi Yusuf melihat berkas gandumnya dia berdiri dengan tegak. Nih, adik lihat ya, berdiri dengan tegak dan lurus. Nah, tapi adik-adik, abang-abangnya, berkas gandumnya tidak, Dek. Nih, lihat ya di layar atas, berkas gandum yang milik saudaranya itu malah merunduk dan sujud ke berkas miliknya si
Yusuf. Terus ada lagi mimpinya. Yusuf juga melihat deh, ada 11 bintang, ada matahari dan bulan mengelilingi si Yusuf. Kenapa ya? Mimpi itu artinya apa ya? Terus akhirnya adik-adik si Yusuf bercerita ke ayahnya, si Yakub. Dia bilang, aku memimpi seperti ini. Lalu akhirnya ayahnya bilang gini, mimpi apalah itu nak? Dia bilang kayak gitu. Mana mungkin abang-abangmu, ayahmu dan ibumu tunduk kepadamu. Gitu. Nah ayahnya gak percaya deh. Oke. Nah akhirnya si Yusuf menerimalah gitu. Lanjut ya. Selanjutnya, nah pada suatu hari yang cerah, saudara-saudaranya Yusuf kan masih sebel ya dek ya. Sebel dia melihat ayahnya sungguh mengasihi si Yusuf gitu. Lalu saudara-saudaranya mengembalakan domba. Mereka melihat kedatangan Yusuf di belakang dek. Dan adik-adik tahu gak? Tuh lihat tampangnya dek. Mereka mempunyai niat yang jahat, ingin membunuh si Yusuf. Coba bayangin, jahat sekali ya saudara-saudaranya, padahal Yusuf mengasihi mereka. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu, akhirnya mereka mempunyai niat yang buruk terhadap si Yusuf. Nah, akhirnya mereka menarik paksa si Yusuf itu dan melepaskan jubah indahnya si Yusuf dan melemparkan dia ke sumur kosong. Nih, lihat ya di layar atas ya dek. Dilemparin si Yusuf itu ke sumur kosong. Bayangin dek sendiri dia dimasukin ke sumur kosong. Siapa yang gak takut? Kesini aja takut. Iya, coba bayangin padahal sama abangnya dilemparin dia, dijebloskan ke sumur. Sungguh jahat. Nah, setelah itu akhirnya setelah dia dimasukkan ke sumur, lalu abang-abangnya menarik dia lagi ke sumur dan dia menjual si Yusuf dengan harga 20.000 sirkap perak untuk menjadikan Yusuf sebagai budak. Wah, jahat banget ya dek. Nah, setelah itu akhirnya si Yusuf tiba di Mesir. Ini di Mesir itu kota yang besar ya, kota yang besar. Yusuf tiba di Mesir. Terus tahu gak adik-adik, abang-abangnya ngomong sama papahnya bahwa si Yusuf udah mati dimakan binatang buas. Padahal mereka berbohong. Tidak patut ya dek, tidak patut dicontoh. Itu karena iri hati dek ya. Nah setelah itu, dengan banyaknya kejadian yang dialami Yusuf, tapi Yusuf tetap percaya sama Tuhan. Dia selalu berdoa bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia melangkah. Gitu deh, itu adalah hati yang luar biasa. Adik-adik harus mengikuti Yusuf ya. Kasih ini juga mau walaupun dijahatin, tapi tetap kita berdoa bahwa Tuhan menyertai kita. Oke? Nah, adik-adik tadi ada iklan ya, Dek. Kita lanjutkan lagi yuk. Perhatikan ya layarnya. Kita akan cari tahu bagaimana kelanjutan kehidupan Yusuf. Yuk. Oke. Nah, setelah Yusuf masuk penjara, Yusuf tetap berdoa sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu Tuhan punya rencana indah, Dek. Dia tetap berdoa sama Tuhan walaupun kondisinya di situ si Yusuf sudah masuk penjara. Nah, lalu di dalam penjara si Yusuf bertemu dengan dua orang juru masak dan juru minum dan juru roti. Maaf, aplikasi ini salah. Nah, mereka itu tadinya di kerajaan deh, tapi karena dia punya kesalahan dan dia punya mimpi deh. Lalu dia bercerita dengan Yusuf. Dan Yusuf pun mencoba untuk mengartikan mimpinya. Lalu setelah 3 hari kemudian mereka dikeluarkan dari penjara. Dan ternyata mimpi yang mereka ceritakan ke si Yusuf, mereka benar adanya dek, benar arti dari Yusuf bercerita itu. Wah, Yusuf ternyata diberikan sama Tuhan kekuasaan atau kelebihan bisa mengartikan mimpi seseorang.
Luar biasa ya, hebat banget. Nah, selanjutnya setelah bertahun-tahun kemudian, lalu mimpilah seorang Raja Fir'aun. Dia punya mimpi, mimpinya itu tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpinya. Ada mimpi tentang kerbau kurus, tapi juga dia mimpi banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu akhirnya salah satu dari juru raja itu teringat akan Yusuf, dan Yusuf dipanggil ke kerajaan. Lalu setelah itu Raja Fir'aun bercerita ke Yusuf. Dia bercerita bahwa tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu dengan iman kuat kepada Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi dari raja tersebut. Nah, arti mimpi yang disampaikan oleh Yusuf ternyata benar nyata bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kekurangan dan 7 tahun kelebihan. Setelah itu Raja Fir'aun percaya sama si Yusuf, dan Raja Fir'aun mengangkat si Yusuf menjadi orang kepercayaan dan orang yang mempunyai kekuasaan di Mesir. Hebat ya, ternyata rencana Tuhan tidak ada yang bisa sangka dari orang yang tinggal masuk penjara bisa diberikan kekuasaan di kerajaan Mesir. Lanjut. Nah, suatu kala terjadi kekelaparan di mana-mana, termasuk di tanah Kanaan. Ingat tanah Kanaan? Di situ ada orang tuanya Yusuf. Siapa papanya namanya? Ada Yakub, dan ada 11 saudara dari si Yusuf. Lalu ayahnya Yakub menyuruh anak-anaknya mencari gandum di tanah Mesir. Nah, setelah itu ya Yusuf yang menjadi orang punya kuasa di Mesir melihat rombongan saudara-saudaranya itu masuk ke tanah Mesir. Dia melihat bahwa ada adiknya Benyamin di situ dan bersama dengan saudara-saudaranya. Dalam hatinya dia merasa rindu dan sedih. Dia masuk ke dalam kamar dan dia menangis, teringat akan saudara-saudaranya dan adiknya. Nah, setelah itu si Yusuf ini menyuruh anak buahnya berkata bahwa bawakan orang-orang tersebut ke dalam rumah sebab mereka akan makan bersama denganku. Wah, itu saking kerinduannya Yusuf dengan abang-abangnya. Lalu mereka makan bersama dan berkumpul bersama. Tapi Yusuf mempunyai rencana rencana, dan dia menyuruh orang untuk memasukkan piala dan uang ke dalam karung gandum mereka Nah, Yusuf punya rencana apa ya Nah, setelah itu Yusuf setelah rombongan saudara-saudaranya ini keluar dari tanah kerajaan Mesir, lalu mereka diperiksa dan kedapatan di dalam karungnya itu ada piala dan emas. Lalu Yusuf berkata bahwa siapa yang terbukti mengambil piala dan emas akan menjadi budak. Lalu dipanggillah Benyamin, adiknya yang paling kecil, untuk menjadikan budak. Tetapi salah satu abangnya memohon, jangan ambil adikku, bebaskan adikku, bahwa kami punya seorang ayah yang sudah tua dan tidak sanggup melihat kesedihan ini. Dibilang kayak gitu Lalu akhirnya Yusuf teringat dengan ayahnya si Yakub dan teringat juga kejahatan abangnya. Tapi karena dia sudah tidak kuat mengingat-ingat itu, dia melari. Akhirnya dia menangis dan dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang telah kau jual dan kau buang di Mesir. Lalu akhirnya abangnya ini sedih dan mengakui kesalahannya mengakui bahwa mereka sudah jahat dan mereka memohon maaf kepada Yusuf. Setelah itu Yusuf tidak kuat dan Yusuf akhirnya memeluk dan mencium mereka dan menganggap bahwa kejahatan itu sudah dimaafkan, dan mereka berangkul, dan Yusuf membawa rombongan saudara-saudara dan ayahnya ke hadapan Firaun, dan ternyata Firaun membuka dan mengizinkan mereka untuk tinggal di kerajaan Mesir. Nah, sampai di situ cerita hari ini. Luar biasa, hati yang besar yang dimiliki Yusuf untuk dapat memaafkan abang-abangnya. Bahkan sampai dia walaupun sudah punya kuasa, dia tidak ingin menyakiti abang-abangnya, walaupun dia sudah dijatuhkan ke dalam sumur, sudah dijual, sudah dihukum, sudah banyak kejahatan yang dialami, tetapi dia punya hati yang besar. Itulah adik-adik yang
bisa kita ambil dalam pertemuan hari ini. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak yang hatinya besar, bisa memaafkan teman-teman kita yang salah, dan kita tetap berdoa bahwa Tuhan menyertai kita dan memohon supaya Tuhan memberikan hati yang besar supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang jahat kepada kita. Nah, itu juga yang Kak Cindy berdoa sampai detik ini. Kita anak-anak Tuhan harus bisa mencontoh sikap si Yusuf, adik-adik. Begitu. Siapa di sini yang ingin menjadi Yusuf? Kak Cindy juga pengen jadi seperti Yusuf. Yuk kita bersama-sama berdoa dan meminta sama Tuhan supaya kita bisa mencontohkan sikap dari si tokoh kita hari ini, yaitu adalah Yusuf. Oke adik-adik? Oke adik-adik, nah hari ini kita sudah selesai membahas dan mendengarkan dan mengetahui kisah hidup dari Yusuf hari ini. Siapa di sini yang menjadi seperti Yusuf? Kak Cindy juga. Adik-adik tahu nggak, setelah mereka akhirnya tinggal di kerajaan Mesir, semangat dari kesehatan ayahnya yaitu Yakub semakin bertambah karena melihat ke-12 anak-anaknya rukun dan hidup bersama. Dia mengetahui bahwa Yusuf telah mengampuni abang-abangnya yang sudah jahat kepadanya. Nah adik-adik, hal itu pun yang harus kita lakukan. Jadi poin pertama dalam firman Tuhan hari ini, pertama kita harus mempunyai hati yang besar. Hati besar maksudnya kayak gini kak? No, enggak. Kita punya hati yang besar untuk mengampuni teman-teman yang jahat sama kita. Jahat misalkan kita diejek, diledekin, diisengin, atau kita dipelitin, dijahatinnya bisa didorong, terus kita dibohongin, terus kita dimarahin. Tapi kita harus punya hati besar seperti Yusuf. Kita bisa mengampuni dan memaafkan orang-orang tersebut karena Tuhan pun juga punya hati yang besar, mau mengampuni anak-anaknya yang salah, apalagi kita anak-anaknya gitu adik-adik. Yang kedua, kita harus tetap taat maksudnya apa Kak Cindy? Taat walaupun kita dijahatin sama teman-teman kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan hari ini aku dijahatin sama teman aku dibohongin, aku didorong, aku diledekin. Adik-adik berdoa sama Tuhan supaya Tuhan melihat hati adik-adik dan Tuhan melembutkan hati adik-adik supaya adik-adik tidak marah-marah, supaya adik-adik tidak emosi. Gitu deh. Karena Tuhan Yesus bisa melihat kedalaman hati adik-adik. Kalau misalkan adik-adik sudah dijahatin, adik berdoa sama Tuhan, nah Tuhan akan memberikan hati adik-adik yang bisa mengampuni. Asalkan adik-adik tetap mau berusaha memaafkan teman-teman yang jahat sama adik-adik. Seperti Tuhan Yesus. Ingat ya, contoh kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan itu pemaaf. Nah, seperti Yusuf juga hari ini, dia mau mengampuni abangnya walaupun abangnya jahat, udah menjual dia, udah memasukkan dia ke dalam sumur, terus udah merobek jubahnya. Tapi Yusuf mau mengampuni. Nah, seperti dia adik-adik, tidak mudah memang untuk mengampuni atau memaafkan. Tetapi jika adik-adik mau ingin dimaafkan sama Tuhan, adik-adik harus mau mengampuni orang-orang dan memaafkan orang-orang yang jahat sama adik-adik. Percaya deh bahwa Tuhan punya rencana yang besar yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang siapa di sini yang sudah siap untuk berdoa? Sudah siap berdoa? Sudah? Yuk kita lipat tangannya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku lipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa ya dek. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kak Cindy bersama dengan adik-adik Korong 1 sudah
mendengarkan dan sudah menerima setiap firman-Mu pada hari ini. Di mana hari ini Tuhan Kau izinkan kami untuk mempelajari bagaimana kehidupan yang Kau rencanakan di dalam kehidupan Yusuf Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan menjadi seperti sosok seorang Yusuf ya Bapak, yang punya hati yang besar mengampuni abang-abangnya. Begitupun juga dengan kami adik-adik sekolah minggu dan aku pun Tuhan. Tuhan ajari kami untuk dapat mengampuni, mempunyai hati yang tulus, yang taat, yang lemah lembut, dan kiranya Tuhan Engkau membukakan hati kami Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun Tuhan. Tuhanku Yesus Kristus, berkatilah kami juga ya Bapa yang ada di rumah, berikan kami selalu kesehatan, penyertaan-Mu Tuhan, dan bagi orang tua kami yang menyayangi kami, berikan kami selalu penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami jauh dalam virus ataupun kesakitan ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan kuasa-Mu ya Bapa yang menyertai dan melingkupi kami dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seorang yang taat, yang teguh dan beriman Tuhan, dan mempunyai hati besar seperti Yusuf Tuhan. Tuhan, ampunkan dari dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pertemuan hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk ikut kreativitas yang setelah video ini. Kak Cindy punya ada suatu kreativitas dan adik-adik boleh untuk membuatnya, dan harus ya dek, adik-adik boleh share di grup kakak-kakaknya, di WhatsApp grup kelas adik-adik, dan adik-adik tunjukin ada love, ada kartu love dek. Nah adik-adik ikutin ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kak Cindy ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dadah adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik, yuk kita bikin kreativitas ya. Siapkan kertas origami, gunting, pensil, krayon, dan Hansaplas. Yuk kita mulai. Nah adik-adik bisa lipat, bagi dua kertasnya menjadi segitiga, lalu bentuk love setengah, lalu adik-adik gunting. Setelah itu jadi deh. Nah adik-adik bisa buat garis ya di tengah-tengahnya, lalu adik-adik gunting di bagian tengahnya. Tada! Lalu adik-adik gunakan Hansaplas untuk menutupi yang bolong tadi, yang sudah adik gunting tadi. Oke, sudah jadi deh.